investor dunia itu sekarang care mereka terhadap lingkungan. Iya, iya. Anda bangun perusahaan tapi tidak peduli lingkungan, mereka nggak mau investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Ngobrol Santai bareng sama saya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari jauh. Nah, nggak usah lama-lama. Ini sahabat saya juga. Tempat bergurunya juga sama, yaitu Kiman. Assalamualaikum Bang, gimana? Sehat Bang? Sehat. Kita buka ya. Ya, udah divaksin juga kan? Insya Allah sudah. Udah divaksin juga. Oke. Nah, lebih jauh kita mau nanya-nanya profilnya dulu nih. Nah, ini dia lahir di Oslo dengan nama Kiman. Hah? Sidimpuan Bang. Hah? Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan. Tapi asli Solo, Kiman. Cuma ada Siregarnya di belakang. Namanya kayak dari Oslo, tapi logatnya kok Medanian. Iya. Kalau awal-awal Kiman, gitu. Tapi udah muncul Siregarnya, jadi tahu gitu, nggak percaya orang itu. Iya, iya, iya. Ini saudaranya Siregar yang tenar itu juga ya? Betul Bang, kebetulan saya sekjennya Bang. Jadi makanya urusan Siregar, insya Allah saya tahu. Gitu, gitu ya? Betul. Numpang keren lah saya ini. Kita ada namanya Parsadaan Siregar Dunia. Oh gitu ya? Ada juga Parsadaan Siregar Borubere. Nah itu kita sekjennya Bang. Luar biasa. Oke, nah ini saya terima kasih sekali. Sama-sama. Udah mau datang di acara ngobras saya. Ya. Nah ini jangan lupa tapi teman-temannya Siregar, teman-temannya Kiman, subscribe dulu karena bisa jadi diskusi atau ngobrol santai kita ini panjang nanti. Betul. Dan bisa jadi nggak sekali karena ini si abang kita ini banyak kali bisnisnya. Kita kupas satu persatu nanti. Siap. Ya. Tapi seputar pengadaan ini ngadain apa? Ya. Nah, seputar teknologinya teknologi apa yang dipakai? Ya. Gitu ya. Boleh. Tadi yang pertama udah nih lahir di Sidempuan, Padang Sidimpuan. Iya, hampir salah tadi saya. Kirain dengan nama awalnya orang Jawa, orang Solo. Itu cita-cita ayah saya tuh. Jadi ayah saya itu bercita-cita biar anaknya ke Jawa. Berarti terkabul cita-citanya. Ya. Oke, nah sesuai judul bajunya nih. Dakara. Kok ada kata satu? Ini memang baru ulang tahun pertama. Ini yang baju lama ini Bang. Oh, baju lama. Baju lama. Oh. Kita bawa yang ini aja dulu dah gitu. Ya. Oke, berarti baju barunya nanti giveaway buat Anda. komen ya, giveaway-nya nanti. Iya. Saya sampaikan nanti kita ini kan. Kita tandain. Nah, boleh cerita sedikit ke sobat-sobatnya Zoom, sobat-sobat pengadaan yang lain. Ya. Apa aja nih yang digelutin? Sobat Zoom ya. Official Toko Zoom channel ya. Toko Zoom official. Toko Zoom official. Terima kasih nih Bang Pri sudah diundang. Sama-sama. Ini sesuai namanya Dakara Kopi. Emang ada kafe-nya? Ada. Bisa nongkrong di situ. Bisa sekali Bang. Alamatnya di mana itu tempat nongkrong? Nah, ini kita dekat dengan kampus IPB. Patokannya itu di kampus IPB Dramaga di jalan masuk Duta Berlian. Oh iya. Ini alma mater kita nih. Kebetulan kita sama-sama alumni. Jadi pulang dari PB nongkrong di Dakara Kopi. Oh gitu ya. Nah, Atau lagi mau kerja bareng, kerja bareng. Kita ngikutin kekinian. Ada meeting room, ada juga podcast tapi nggak sebagus abang inilah, ya kan. Iya. Ada juga working space, ya kan. Iya. Ya saya kira kita ya di Dakara Group itu memang 2-3 tahun terakhir itu kita harus mengikutin digitalisasi Bang. Jadi salah satu memang yang kita optimalkan itu kan misalnya bagaimana anggaplah misalnya kita di Dakara Kopi misalnya kan memanfaatkan digital marketing. Terus di Dakara Consulting bagaimana kita sekarang sudah memulai membangun sistem IT, pelaporan dan database. Tapi memang gini sih, kalau saya kan sama lah dengan Bang Pri kan.
sudah cukup lama lah bisnisnya, bahkan dari mahasiswa kita udah merintis kan. Kita memang itu kalau kita kelompokkan di 3 hal lah kita bermain, di pendidikan, bisnis UMKM IKM, sama di energi lingkungan. Gitu ya. Dan semuanya itu kita coba memanfaatkan teknologi IT, Bang. Tapi beda kali tadi. Gelar kamu panjang banget. Aku cuma 1 aja. Iya, itu mungkin karena hobi belajar aja, Bang. Luar biasa ini. Tapi ngomong-ngomong tadi nyebut konsultan LCA. Ya. Nah ini kalau di rubrik saya salah satunya topiknya kan pengadaan barang dan jasa. Berarti ini pengadaan jasa. Pengadaan jasa. Jasa konsultan. Konsultan itu ngapain sih sebenarnya? Sebenarnya kan gini. Kalau ini kan kamu dokternya pasti lebih panjang. Kalau saya konsultan itu bisa lain artinya loh. Kita memang gini, makanya saya ini kan termasuk sama lah kita Bang ya di lab energi dulu ya. Tapi saya kan lebih jangan bilang-bilang nanti dosen saya nonton. Tapi lebih spesifik, saya kan main di energi terbarukan. Jadi sebenarnya pemikirannya life cycle assessment ini, mungkin saya nggak berbicara teorinya ya, tapi pemikirannya nih. Pada saat misalnya nih Bang nih ya, kita minum kopi, ya kan, terus kita menggunakan lampu, kita nih masker nih Bang kan. Ini kan life cycle itu kan sebenarnya penilaian daur hidup. Ya. Dari mana dia datangnya barang ini, ya kan? Dari mana datangnya kopi yang plastik ini? Terus nanti dia sampainya kemana? Jadi dari hulu ke hilir. Sampai melebur kembali. Melebur kembali. Makanya ada istilah itu dari cradle to grave. Jadi sampai dia ke kuburan dia istilahnya. Dari dia istilahnya material acquisition sampai ke kuburan dia. Itu kita assess, kita nilai Bang. Tolong nanti harus kopinya Dakara juga ada di sini ya. Ini dia nih, tadi maaf ya Bang kita lupa ya. Ini next ada Dakara di foundernya ini. Betul. Kalau kita di luar Bang, kebetulan saya kan sebagian tuh saya belajar di Jepang ya. Jadi yang life cycle assessment-nya. Masternya di doktornya. Oh, dokter. Sebagian di Jepang. Oh, oke. Jadi saya langsung tuh di LCA itu life cycle assessment. Life assessment. Jepang itu dia punya lembaga namanya Milkajemai. Multiple Interface Life Cycle Assessment Japan Environmental Management Association for Industry. Jadi kalau di sana sebelum industri itu dibangun, dia udah harus buat Bang kajian dampaknya gitu, kajian dampaknya terhadap lingkungan. Ini yang kita kalau di Indonesia itu yang belum. Tapi saya dari 2014, kebetulan saya kan ketua ILCAN Bang. Indonesian Life Cycle Assessment Network. Iya. Itu organisasi kita juga udah terstate di Life Cycle Initiative Global Networking Life Cycle Assessment. Jadi semenjak itu 2014 ini kita dorong nih pemerintah melalui proper itu Bang. Proper itu tingkat ketaatan kinerja lingkungan perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan itu dia kan harus secara bisnis atau secara anggaplah misalnya responsibility dia harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kan gitu. Contohnya Bang yang sederhana misalnya di batubara kan. Jadi batubara itu mulai dari dia kita tambang, kita bawa di pengolahan, crushing istilahnya gitu ya, sampai kita bawa ke kapal, sampai kita bawa ke pembangkit listrik. Itu kan kita ingin tahu di mana dari masing-masing proses tadi itu yang besar dampaknya terhadap lingkungan. Itu kita istilahnya lakukan itu nilai dengan metode life cycle assessment ini. Sebenarnya life cycle assessment ini dia mengkaji masukan keluaran di sepanjang masing-masing proses tadi. Itu jadi, tujuannya biar si pengusaha tadi nanti itu dia lebih care, anggaplah misalnya dia penggantian metode, penggantian teknologi gitu kan. Apa dampaknya terhadap lingkungan? Ada proses yang nggak bener atau enggak? Betul. Gitu ya? Sekarang itu kan sederhananya lah yang kita rasakan Bang ya. Kita lah, saya kan 97 datang ke Bogor. Mungkin Abang lebih duluan 2 tahun kali ya. Jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang gitu. Itu saya dulu ingat Bang. Datang ke Darmaga itu kalau mau tidur harus pakai kaos kaki. Biar ya karena dinginnya dulu. Sekarang ya tadi di daerah panas. Iya, sekarang harus pakai AC. Gitu saya masih tinggal di Darmaga yang sama. Di Darmaga yang sama. Iya benar. Artinya 22 tahun berjalan lingkungan Darmaga itu makin panas. Itu akibat proses
produksi produk gitu loh Bang. Nah, jadi saya dulu ingat kalau ya sudahlah, tadi udah dibuka tahun saya ngomong. Saya kesini 94. Iya iya iya. Itu kalau dari Jakarta begitu nyampe daerah Cibubur tuh di Tol Jagorawi udah berembun. Betul betul. Udah berembun karena menuju ke tempat dingin. Iya iya iya. Itu dulu memang. Betul. Ya. Sekarang enggak. Enggak. Pakai AC terus. Itu bagaimana kita mengontrolnya? Kan harus dikasih angka yang kuantitatif, yang ada jumlahnya ke pengusaha atau ke masyarakat itu, biar mereka melakukan pengurangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Kayak kita tadi masalah kopi ini juga Bang. Kalau kita di luar tuh, pada saat misalnya konsumen itu ya atau buyer itu dia mau beli sesuatu, anggaplah misalnya 3 botol mineral, dia tidak lagi sekedar melihat isinya atau misalnya halal atau tidaknya atau expirednya, tapi berapa dampak CO2 ekuivalen yang dihasilkan atau yang dilepas ke alam untuk memproduksi anggaplah misalnya 1 botol air mineral. Itu tujuan kita Bang. Ini nyambung dengan sebenarnya teknologi. Gitu. Apa namanya? Kenapa kok perusahaan-perusahaan atau industri itu harus ada LCA itu? Iya, karena kan gini, ini secara filosofi pemikiran kan. Ini jawabannya panjang atau pendek? Bisa panjang, bisa pendek. Jadi pendeknya, kalau panjang kita ngopi dulu. Karena Sobat Zoomers ini bisa jadi perlu pemahaman ini. Iya. Tamu saya yang ini beda. Dokter lagi. Dokter, IPU, apa panjang kali. IPU ya Bang ya. Kan Abang juga udah IPU, apa IPM ya? Oke, lumayan agak baru nuansanya. Karena kita bicara tentang pengadaan jasa konsultan tetapi LCA. Iya. Kalau saya LC. Saya LC gelarnya. Lulus COVID tapi. Pensiunan COVID ya Bang ya? Nggak sekolah tapi. Ya, seru sekali nih ngomongin soal energi. Kan saya dulu juga pernah belajar audit energi. Betul. Itu. Jadi audit energi itu part of LCA. Gitu ya? Jadi di LCA Bang, itu benar kata Bang Panjang, kita termasuk audit energi, audit air, audit emisi ke air, ke udara, ke tanah. Kemarin juga ketemu sama salah satu dosen, ingat, kamu yang bantu saya audit energi di pabrik gula, itu pernah tuh. Sampai ketemu dulu, kan penelitian dulu energi juga. Iya. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg gula pasir? Betul. Gitu ya. Tapi dulu kan mungkin dulu kalau di audit energi kita kan Bang, baru sekedar berpikir bahwa energi itu adalah KWH yang masuk ke rumah kita. Iya kan? Tapi kayak LCA, kita akan detect lebih jauh itu KWH yang nyampe ke saya ini dari mana sumbernya. Saya ada cerita seru nanti dalam kehidupan sehari-hari itu. Yang paling saya ingat teorinya apa, tapi nanti ya tunggu diskusi berikutnya. Ini teman-teman yang belum ngopi dulu. Kalau enggak pergi ke Dakara Cafe dulu, ngopi, baru dengar part kedua kita. Siap, sambil ngopi. Mantap sekali. Tapi ngomong-ngomong sebelum saya closing nih, siapa yang order jasa konsultan LCA? Kurang lebih kalimatnya gitu. Siapa yang order jasa konsultan LCA yang sesuai pengalaman Dakara Consulting ini? Sebenarnya kita cukup lebih banyak industri kah atau apa? Iya, industri. Jadi kita bagi ada industri consumer good ya, terus di tambang, ketenaga listrikan, industri kelapa sawit. Kelapa sawit itu sekarang kan yang penyumbang devisa terbesar, tapi dia diprotes oleh Eropa Amerika, dan mereka harus menjawab ini melalui konsep life cycle assessment. Jadi harus punya itu. Harus punya itu. Nanti jatuhnya kan kayak sustainability report Bang. Jadi Abang nih punya nanti grup Zoom IPO sekarang nggak wajib sustainability report. Gitu ya? Investor dunia itu sekarang care mereka terhadap lingkungan. Anda bangun perusahaan tapi tidak peduli lingkungan, mereka nggak mau investasi. Gitu ya? Harus ada sertifikat LCA-nya. LCA itu toolsnya sebenarnya. Nanti di ujungnya itu output tapi dari LCA. Minimal harus punya dokumen LCA proper itu. Iya, nanti di ujungnya itu sebenarnya di LCA ini kalau di industri itu namanya Eco Label tipe 3 Bang. Jadi Environmental Product Declaration. Jadi deklarasi tentang lingkungan
produksi produk kita. Ada panjang banget. Ya, Sobat Zoomers pasti juga sama nih. Rada-rada ini apa yang dia omongin ya kan? Tapi nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan kalian ngulang-ngulang dulu. Yang rada-rada ngantuk biar melek ngopi dulu. Jangan lupa subscribe ya. Nyalakan loncengnya, teng-teng, ya kan? Kasih jempolnya. Nah, tunggu diskusi di part yang kedua. Siap. Kita lanjut ya. Thank you, Bang. Nah, kita tunggu di part yang kedua, kita ngomongin teknologi apa yang akan dipakai sebenarnya sama mereka ini. Oke, jangan lupa komen-komen. Tadi yang mau dapat giveaway Dakara, komen juga. Jangan lupa sampaikan size-nya. Sama alamat ya. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.